Ya, baik anak-anak, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Mungkin yang tidak menjawab di hatinya tetap menjawab Alhamdulillahirrahmanirrahim, kayak gitu, sehat ya. Bagaimana agar suasana pagi hari ini lumayan hangat, kita agak gerakkan badan ya anak-anak ya. Jadi misalnya Bu Wi menyapa kalian, anak-anak apa kabar? Kalian akan menjawab, Alhamdulillah saya sehat, saya hebat, yes, gitu ya. Bisa enggak? Gimana? Ulangi, Bu, ulangi. Kamera semua, on kamera semua. Jadi gini, misalnya nih ya, Bu Wi menyapa kalian. Anak-anak apa kabar? Kalian serentak menjawab, Alhamdulillah saya sehat, saya hebat, yes, gitu ya. Alhamdulillah saya sehat ya, saya hebat, yes, gitu ya. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. On kamera. Semuanya on kamera, ya. Bagus, alhamdulillah sudah pakai seragam nih semuanya. Yes, good. Diah Nur Aini, Putri Octavia, Riza, oke. Putri Octavia, mungkin masih ada masalah dengan ini kameranya. Kita mulai ya, Bu siapa ya? 3, 2, go. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat. Yes. Mbak, itu kan salah satu kita afirmasi diri ya, agar kita memang benar-benar sehat, kita akhirnya jadi anak yang atau orang yang hebat, ya. Dan itu dia sih gitu, anggap itu amin kayak gitu. Bisa ya? Yang semangat. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Yes. Ya, oke. Amin. Semoga itu tercapai ya. Di minggu ini ya hampir 17 Agustus ya, besok kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bersua ya, pelajaran biologi, dan semoga ke belakangnya ya, atau maksudnya di hari-hari berikutnya ya, kita akan terus selalu sehat ya. Baik Bu, absen terlebih dahulu anak-anak. Adelia. Hadir, Bu. Hadir. Bagus. Ahmad Muwafiq. Ainur Rizky. Aris Ervandi. Ada, Bu. Aulia Ulfa. Hadir, Bu. Bahtiar Septian. Bambang Nur Fadilah. Ada, Bu. Bambang. Ya. Chandra Eka Susilo. Hadir, Bu. Chandra, oke. Saya, Bu. Oh ya, Bayu. Mana Bayu? Hadir. Iya. Maaf ya Bayu. Devi, Ya. ya. Hadir, Bu. Dimas Hari Nur Cahyo. Diah Nur Aini. Hadir, Bu. Farah Anissa Putri. Hadir, Bu. Farhan. Paskibra, Bu. Oh, bisa ya Farhan ya. Kalau ada yang paskibra tolong disampaikan ke Bu Wiwi ya. Karena khawatir Bu Wiwi lupa ya. Ya, Bu. Terima kasih. Vela Adelia. Hafid. Hadir, Bu. Mandi, Fit. Mandi ya, harus mandi. Jangan hanya pakai seragam sama dasi, Fit.
Humaira. Hadir, Bu. Tidak. Mana Humaira, nak? Hadir. Oh ya. Iya. Ilma. Hadir, Bu. Muhammad Alfan. Paskib, Bu. Paskib juga. Terima kasih. Muhammad Rian Hidayat. Muhammad Farhan Zaki. Paskib juga, Bu. Bener ya ini paskib ya? 3 orang kelas kalian memang? Iya, Bu. 3 anak, Bu. Oh iya. Muhammad Nurholis. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Natasha. Nindi Olivia. Nurisa. Putri Holifatun. Hadir, Bu. Putri Octavia. Hadir, Bu. Putri Yunita Sari. Hadir, Bu. Ya, banyak putrinya ya, 3 orang putri di sini. Renisa. Resa. Hadir, Bu. Riza. Hadir, Bu. Selvia. Hadir, Bu. Sepiana setepatnya. Hadir, Bu. Siti Lailatul. Hadir, Bu. Siti Maufira. Hadir, Bu. Fidelia. Hadir, Bu. Oke. Baik, anak-anak, kita ingatkan kembali ya materi minggu yang lalu ya, belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Ada faktor luar dan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan baik pada tanaman maupun pada hewan ya. Kalau cahaya, nutrisi, pH, kelembapan ya, itu faktor luar. Sedangkan gen dan hormon adalah faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sekarang Bu Wi ingin tanya ini, apa beda perkecambahan epigial dan hipogeal? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Aulia. Kalau yang hipogel itu kotiledon di bawah tanah, Bu, karena epikotilnya itu tumbuh ke atas. Sedang kalau yang epigel itu kotiledonnya ada di atas tanah karena hipokotilnya itu memanjang ke atas. Iya, betul ya apa yang sudah disampaikan oleh Aulia ya. Jadi perbedaan antara perkecambahan hipokotil dan epikotil, hipogeal dan epigeal ya, itu terletak pada letak kotiledonnya. Kalau perkecambahan hipogeal, kotiledonnya itu tetap ada di dalam tanah ya, sedangkan perkecambahan epigeal ya, kotiledonnya terangkat ke atas tanah ya. Nah, sekarang kalau bicara proses perkecambahan itu kan dimulai dari peristiwa fisika, kimia, kemudian ke biologi. Fisikanya itu ada peristiwa imbibisi ya, sehingga kulit bijinya itu pecah, mengaktifkan hormon giberelin. Nah, ini masuk ke peristiwa kimiawinya ya. Hormon giberelin yang aktif ini akan menyebabkan enzim-enzim di aleuron pada biji itu jadi aktif ya. Misalnya saja nih ya, enzim yang berperan untuk menghidrolisis amilum yang ada pada kotiledon itu ya, yang ada cadangan makanannya itu. Misalnya menghidrolisis amilum, enzimnya itu adalah enzim amilase. Amilumnya dipecah jadi glukosa-glukosanya. Glukosa-glukosa kemudian dioksidasi sampai dihasilkan ATP. ATP-nya digunakan oleh biji untuk bisa berkecambah ya. Seperti itu kan. Nah, kemudian lanjut ke peristiwa yang namanya agar bisa batangnya tambah panjang ke atas, akarnya tambah panjang ke bawah, selnya itu harus membelah ya. Itu sudah ke peristiwa biologinya ya. Nah,
terkait dengan pembahasan hari ini ya, kita itu akan belajar tentang metabolisme. Dan yang dibahas pertama itu adalah enzim. Kalau bicara KD-nya ya, KD-nya itu adalah menjelaskan proses metabolisme ya, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis di dalam tubuh organisme. Nah, khusus hari ini tujuan pembelajarannya itu kalian bisa menjelaskan ya komponen atau struktur enzim. Yang kedua, menjelaskan sifat enzim. Ketiga, menjelaskan cara kerja enzim. Keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi hari ini cukup padat ya yang harus kita pelajari agar tujuan 4 itu bisa terpenuhi. Kalian bisa memahaminya kayak gitu, mulai dari struktur enzim, sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi ya, Bu Wiwi ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah tayangan. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih tayangannya ya. Bentar ya. Bisa terlihat oleh kalian? Halo? Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Ini adalah video bagaimana seekor singa ya makan kerbau. Same one that we saw yesterday. Different one. Yeah, one of the other brothers. So he's got that He's quite got distinct quite scar distinct scar across his nose. And it sounds like It sounds like there's a lot of it. other ones don't Other ones try and don't try and take them on. From the north. From the north. Venuletti, Kruger, that side somewhere. But they first they moved into the sands 2010. 2010. And they knocked out the Mokoko in the east there. And slowly started moving this way. And we had this. You've ever had a pet cat and felt the tongue of a pet tongue of a pet cat. Imagine that. Imagine that 100 100 times the size, licking it, completely like completely sandpaper. like sandpaper. And they're having a rough Having a time rough with time that. with that. When they lick meat, meat, it actually loosens the actually meat loosens from the the bone. meat from the bone. Oke. Sudah ya, dilihat ya. Sudah, Bu. Nah, videonya tidak benar-benar yang Bu Wiwi harapkan. Yang Bu Wiwi harapkan singanya itu benar-benar memakan bagian perut dari buffalo-nya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang nanti perlu kalian cari ya kalau sudah belajar tentang enzim ya. Kenapa ya singa itu memakan buffalo itu pertama kali ya, hanya saja tidak diperlihatkan di video itu di bagian perut ya, tuh di bagian perut, why itu ya. Nah itu ya pertanyaan besar yang perlu kalian cari jawabannya. Dan sekarang kita ke materi tentang enzim ya, langsung ya, siap? Ya, Bu. Ya. Oke. Yang Bu Wiwi bagikan bisa terlihat nggak PPT? Bisa terlihat nggak?
Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ya, belum. Belum ya. Oke. Bu, coba lagi. Sebentar, sabar ya. Terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke. Terlihat nggak? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Satu caranya agar PPT ini terlihat, Nak. Sebentar ya. Ya. Ya, Bu. Sudah? Belum? Belum. 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 Muncul, Bu. Belum. Bentar ya. Siap, Bu. Tetap semangat untuk mengerjakan, jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian ketika mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas atau mengirim filenya, ada kendala cepat menghubungi atau cepat menginformasikan. Mohon maaf misalnya. Tapi jangan mengirim tugas. Sudah terlihat? Terlihat? Sudah, Bu. Sudah Terlihat. Sudah, Bu. Iya, sebentar. Masih proses nih, masih proses. Karena di situ ada tugas kalian. Sebisa mungkin kalau ada kendala, kita bantu. Sudah? Kelihatan? Ya. Sudah? Sudah, Nak? Halo, Nak? Halo? Ya, Bu. Bisa kelihatan? Sudah. Oh, sudah ya. PPT? Bisa, bisa. Bisa, Bu, bisa. Oke. Belum muncul. Tapi itu belum muncul. Bukan PPT-nya belum, Bu. Anu, Bu. Pak, ini ya, Bu. Ini Bu Yu Kenapa? PPT nih, sebentar. Ya, ini sudah berbagi PPT nih ya. Sebentar. di sini. Di sini di file manager, Bu. Tidak terlihat? Iya, Bu, yang muncul. Masih belum kebuka. Oh, belum kebuka. Ya, sudah ditunggu. Soalnya kalau di Bu Yu sudah terbuka ini PPT-nya. Mohon informasinya ya kalau PPT-nya sudah ini terlihat di kalian, Bu Ya, Yu siap, Bu. diberi informasi ya. Masih tetap ada, Bu. Masih tetap nggak ada? Tetapnya di file manager. Sebentar ya. Bu Yu tutup lagi nih ya. Bu Yu tutup lagi. Saya hentikan berbagi dulu.
Bentar. Gini deh, bentar. Saya ulangi lagi ya, Nak. Kemudian jangan lupa selalu di rumah selalu membaca sebelum materi yang bisa terlihat pelajari di rumah. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, ya. Berarti mintanya caranya seperti ini. Ya, mohon dimaklumi anak ya, Bu, juga masih learning by doing ya. Oke. Ya. Oke. Hilang punya kalian? Tetap, Bu. Ada kan? Ada, Bu. Ya, baik. Sebelum berbicara tentang enzim itu apa, ya komponennya atau strukturnya seperti apa, sifatnya, cara kerja, dan faktor yang mempengaruhi, kita berbicara terlebih dahulu tentang metabolisme. Ya, nah metabolisme itu merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Ya, meliputi apa? Satu, meliputi katabolisme. Ya, kalau katabolisme kalian ingat cut itu in English artinya kan potong ya. Tetapi kita ejawantahkan terjemahannya di bahasa Indonesia itu pemecahan. Jadi katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Ya, molekul besar yang kompleks nih contohnya adalah glukosa, ya C6H12O6. Ya, kalau seandainya dipecah ya melalui reaksi oksidasi dengan menggunakan oksigen ya, dia akan menjadi CO2 plus H2O dan ada energi yang dihasilkan. Yang kedua adalah anabolisme. Nah, kebalikan dari katabolisme yang merupakan reaksi pemecahan ya, anabolisme ini merupakan reaksi penyusunan molekul-molekul besar dan kompleks dari molekul-molekul yang kecil dan sederhana ya. Jadi kalau seandainya pengertiannya ingin kalian pakai kata-kata kalian sendiri, yaitu reaksi penyusunan dari molekul-molekul sederhana dan kecil menjadi molekul besar dan kompleks seperti itu ya. Bu, di buku saya itu reaksi pembentukan sama saja dengan penyusunan ya. Contohnya misalnya CO2 plus H2O, ya ini molekul yang kecil dan sederhana. Dengan bantuan foton dari cahaya matahari, ya akan bereaksi menjadi C6H12O6 plus O2. Ya, kalau begitu Bu, kalau seandainya kita ikuti mulai dari pengertian katabolisme ya Bu ya, katabolisme reaksi pemecahan. Tadi C6H12O6. Berarti itu molekul besarnya yang kompleks itu merupakan molekul organik, benar. Dipecah ya. Jadi molekul yang kecil dan lebih sederhana yaitu CO2 plus H2O. Ini berarti molekul anorganik, Bu. Benar. Ya. Anabolisme, reaksi penyusunan. Tadi Ibu mengatakan molekul besarnya ini disusun dari molekul-molekul yang kecil dan sederhana. Misalnya CO2 plus H2O. Ini anorganik, benar? Ada sinar matahari, ya. Jadi molekul yang besar dan kompleks. Contohnya di sini adalah glukosa C6H12O6. Ini berarti molekul organik, Bu, benar? Ya. Jadi kalau seandainya kalian mau mengulang-ulang lagi, ya, atau kita ulang bersama-sama nih, katabolisme merupakan reaksi pemecahan dari molekul besar menjadi molekul yang kecil, dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana, dari molekul organik menjadi molekul anorganik. Contohnya apa? Peristiwa respirasi, yaitu C6H12O6 plus O2, ini dioksidasi dengan oksigen, jadilah CO2 plus H2O plus ada energi yang dihasilkan. Itu ya, katabolisme.
Sedangkan anabolisme merupakan reaksi penyusunan ya dari molekul kecil menjadi molekul besar, dari molekul sederhana jadi molekul kompleks, dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik ya. Contohnya apa? CO2 plus H2O, ada sinar matahari jadi C6H12O6 plus O2. Ini peristiwa apa, Bu? Fotosintesis. Sampai di sini dipegang nih konsepnya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, nih. Jadi metabolisme di dalam tubuh organisme ya, kita ambil contoh organismenya itu adalah tanaman dan hewan, itu meliputi ada anabolisme dan katabolisme. Ya. Kalau pada tumbuhan ya, tadi CO2 plus H2O ini adalah senyawa anorganik, molekul yang sederhana ini ya. Kemudian dapat bantuan energi ya dari cahaya matahari. Melalui peristiwa fotosintesis dibentuklah gula. Ya, C6H12O6 ini glukosa. Nah, peristiwa ini untuk yang fotosintesis ini merupakan reaksi anabolisme, nak. Ya, anabolisme. Ke sini panahnya, ya. Nah, anabolisme ini memerlukan energi, makanya disebut reaksi endogenik. Nah, energinya dalam bentuk apa? ATP. ATP kalau energinya sudah dipakai, yaitu P-nya dipakai, dia akan menjadi ADP plus P. P-nya ini yang dipakai. Ya, itu. Nah, sekarang kalau hewan, ya, hewan itu kan melakukan kegiatan makan untuk bertahan hidup, ya. Yang dimakan itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ya. Kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan, terjadi proses pencernaan makanan, ya, dari molekul-molekul makanan yang besar, ya, dengan bantuan gigi dan enzim, ya, dia dihidrolisis menjadi molekul sederhana yang bisa diserap oleh ini pembuluh darah ataupun pembuluh kil yang ada di mikrofili, ya. Kalau di usus halus itu bagian ileum. Nah, bentuk sederhana dari makan itu ada glukosa, asam amino, asam lemak. Ini perlu ditambah sebenarnya gliserol, ya. Nah, ini masuk ke panah yang mana? Ke yang sebelah kiri. Peristiwanya ini peristiwa katabolisme, ya. Jadi mulai dari glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol itu sebenarnya bisa dioksidasi, ya. Dioksidasi melalui peristiwa respirasi di dalam sel, ya. Peristiwanya katabolisme, ya. Dan katabolisme itu merupakan reaksi yang melepaskan energi. Makanya disebut reaksi eksogenik. Nah, energinya dalam bentuk apa? Ini loh dalam bentuk ATP, ya. Jadi kalau anabolisme itu memerlukan energi disebut reaksi endogenik, sedangkan katabolisme, ya, itu termasuk reaksi eksogenik karena melepaskan energi. Sampai di sini understand? Iya, Bu. Okay. Bu, tapi ini tetap di halaman 4 memang, Bu? Apanya? PowerPoint-nya, Bu? PPT-nya, Bu. Ini nggak kelihatan Iya, juga. Yang Enggak, Bu, tetap di halaman 4. Anu, Kelihatan nggak? Itu sudah Tetap di halaman 4, Bu. kelihatan cuma tetap di yang metabolisme tadi, Bu. Oh, di kalian tetap yang di situ. Iya. Kelihatan. Ini nggak kelihatan. Itu baru muncul. Baru muncul. Baru muncul. Oh, bisa ya? Kurang tahu. Coding, jaringan ya. Maaf. Ya. Kalau begitu tidak saya ini ya, nggak saya slideshow ya. Gini aja ya, biar enak ya. Iya, Bu. iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut. Oh, kebesaran. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini baru tentang enzim, ya. Nah, enzim itu ya dia punya fungsi, nak.
ya. Dia punya fungsi sebagai biokatalisator, ya. Apa itu biokatalisator? Yaitu fungsi yang berhubungan, ya, dengan kemampuan untuk mempercepat laju reaksi kimia. Itu. Ya. Jadi enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu kemampuan untuk mempercepat laju reaksi kimia di dalam tubuh organisme, ya. Nah, sekarang buktinya kalau memang enzim itu berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia di dalam tubuh organisme, kalian ngerasa enggak kalau nasi yang kalian makan, kemudian kalian hancurkan di gigi kalian, masuk ke dalam saluran pencernaan kalian, mulai dari esofagus ke lambung, ya sampai ke usus, ya. Apakah itu diserap oleh pembuluh darah kalian, kemudian diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh kalian, ya, terutama di sel otak kalian? Itu masih dalam bentuk pecahan nasi yang digigit oleh gigi kalian? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, iya, karena nasi itu sudah dihidrolisis, ya, oleh enzim yang ada di saluran pencernaan kalian, ya, menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, jadi glukosa, jadi fruktosa, jadi galaktosa. Kalian makan tempe pun sudah bukan jadi butiran kedelai yang kalian punya di gigi, sudah jadi asam amino, ya. Kalian makan telur pun bukan jadi butiran putih telur ataupun kuning telur, ya, yang dikunyah oleh gigi, tetapi sudah jadi asam lemak dan gliserol. Tapi itu dimasukkannya bukan di pembuluh darah yang ada di mikrofili, melainkan di pembuluh kil kalau untuk asam lemak dan gliserol. Nah, selama proses itu kira-kira butuh waktu 1 kali 24 jam nggak? Begitu makan kalian merasa punya energi kayak gitu, apakah butuh waktu 1 kali 24 jam? Halo? Tidak. Tidak, ya. Kurang lebih 4 jam. Ya, iya, ada yang mau tanya ini tadi. Tangan siapa ini? Ya, kurang lebih 4 jam makanan itu bisa dicerna oleh tubuh, ya. Jadi itu sudah termasuk hitungan cepat. Hitungan cepat, ya. Nah, atau kalian kalau punya daging, ingin empuk tuh daging sapi, ya, dibuat sate, ya. Itu kalian cukup parut nanas, ya kan? Kemudian bisa juga dikasih getah dari daun pepaya atau buah pepaya, karena memang mengandung enzim yang bisa memutus ikatan peptida pada protein pada daging, sehingga dagingnya lebih empuk. Itu kan cepat kan untuk mengempukkan daging dengan cara seperti itu. Tidak butuh waktu misalnya sampai 1 jam, bisa hancur daging kalian, ya. Pernah nggak melakukan hal itu? Atau pernah nggak kalian melihat anggota keluarga kalian sedang masak dengan menggunakan teknik itu untuk mengempukkan Pernah, daging? Bu. Pernah, ya? Kalau bikin sate tuh. Betul. Kalau seandainya terlalu lama malah dagingnya malah nggak enak, ya kan? Karena terlalu empuk, ya kan? Sepertinya nggak ada perlawanan di mulut kita, ya kan? Jadi kan kurang berasa kalau kita lagi makan daging. Ya. Jadi sekali lagi enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Apakah enzimnya ikut bereaksi? Tidak, enzim itu tidak ikut bereaksi, ya. Dan ini berhubungan dengan sifatnya enzim, ya. Di sini enzim itu bersifat spesifik, artinya satu enzim hanya dapat bekerja dengan satu substrat dalam mengkatalisis suatu reaksi kimia. Ini tulisannya salah. Bentar, saya perbaiki. Nggak bisa diperbaiki. Jadi ini bersifat spesifik, artinya satu enzim hanya dapat bekerja dengan satu substrat, ya. Ini diganti, ya. Halo? Halo? Baik, Bu. Ya, ini hanya bisa bekerja dengan satu substrat. Misalnya, enzim amilase hanya bisa bekerja pada substrat amilum, ya. Enzim lipase hanya bisa bekerja pada substrat lipid, ya. Enzim laktase hanya bisa bekerja pada substrat laktosa, ya. Pepsin hanya bisa bekerja dengan substrat yang memang mengandung protein, ya. Kemudian tripsinogen hanya bisa bekerja dengan substrat yang mengandung pepton, seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya mau kita
identifikasi nih. Ini bisa langsung berhubungan dengan ini ya, sifatnya enzim. Enzim itu sifatnya yang pertama adalah spesifik. Ya, artinya satu enzim hanya bekerja untuk satu substrat, satu jenis substrat. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Yang kedua, ini dia tidak ikut bereaksi. Ya. Dia tidak ikut bereaksi. Misalnya kita ini mulai dari dalam kandungan sebenarnya ya, itu kan sudah mendapatkan asupan makanan berupa karbohidrat kan dari orang tua kita lewat tali pusar. Ya kan? Halo? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita minum ASI ibu ataupun sufor itu juga ada karbohidratnya kan. Selanjutnya ketika kita sudah bisa makan makanan padat itu pasti juga ada karbohidratnya sampai detik ini. Bu Wiwi dengan kalian ya, lebih tua Bu Wiwi. Ya. Apakah enzim saya itu habis karena terus bereaksi dengan karbohidrat yang saya makan? Enggak. Ya. Sampai detik ini saya tetap bisa makan karbohidrat. Karbohidratnya masih bisa dihidrolisis jadi glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Ya, terus bisa. Kenapa? Karena enzim di dalam tubuh saya itu nggak ikut bereaksi. Ya, begitu dia sudah berikatan dengan ini misalnya substrat, ini enzim berikatan nih, ya, terbentuk kompleks enzim substrat, ya, terjadi reaksi kimia, ya, ada produk, enzimnya dilepas. Nah, enzim yang lepas ini akan berikatan dengan substrat yang baru. Dia nggak akan pernah habis, ya, nggak akan pernah habis. Selama diet kita itu ini ya, diet kita itu tidak berlebihan, itu tentunya, ya. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, itu ada dua sifat yang sudah bisa kita identifikasi. Bersifat spesifik, tidak ikut bereaksi. Ya. Nah, tadi ini ya, begitu selesai enzimnya lepas, dia kerja lagi. Ya, terbentuk kompleks enzim substrat. Ya, terjadi reaksi kimia. Dihasilkan produk, lepas lagi. Ya, kemudian berikatan dengan substrat lagi. Berarti kerjanya ini bolak-balik. Iya kan? Sifat yang ketiga. Spesifik, tidak ikut bereaksi, bekerja bolak-balik. Pertanyaan yang berikutnya, ya. Kira-kira enzimnya dibutuhkan banyak atau sedikit? Kalau begitu, karena kerjanya bisa bolak-balik. Halo? Halo? Kira-kira enzim dibutuhkan dalam jumlah banyak atau sedikit nih? Menurut Nurisa, Nur, enzim dibutuhkan dalam jumlah banyak atau sedikit, Nur? Banyak, Bu. Dibutuhkan dalam jumlah banyak. Sebanyak apa? Apakah sepadan dengan substratnya? Nur? Iya. Oh, oke, iya. Nah, sekarang bagaimana dengan Nurhalis? Menurut Nurhalis, enzim ini dibutuhkan dalam jumlah banyak atau jumlah sedikit? Banyak, Bu. Oh, banyak juga. Oke, good. Ya. Karena dia penting, Bu, bagi tubuh kita. Jadi jumlahnya harus banyak, Bu. Bagaimana menurut Humairah? Humairah? Humairah, ada enggak? Bambang dah, Bambang. Sedikit, Bu. Sedikit ya, Bambang? Iya, Bu. Gini ya, Nak ya. Tadi enzim itu kan begitu dia berikatan dengan substrat, terbentuk kompleks enzim substrat, ya, terjadi reaksi kimia, dihasilkan produk, enzimnya lepas kan nih. Ya, lepas dia berikatan dengan substrat baru lagi, tapi tentunya satu jenis ya. Nah, ini tentunya ya
karena dia bisa kerja bolak-balik, nggak diperlukan dalam jumlah banyak, ya. Cukup dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja, ya, sedikit saja dibutuhkan, ya. Oke, sekarang kita ulangi lagi nih, sifat-sifat enzim. Satu, ya, bersifat spesifik, artinya satu enzim hanya bekerja pada satu jenis substrat saja, ya. Yang kedua, dia tidak ikut bereaksi, ya. Yang ketiga, ya, bekerjanya bolak-balik. Yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Sudah sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, good. Slide berikutnya. Nah, ya, ini tadi berhubungan dengan sifat enzim yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Nah, bagaimana cara mempercepat reaksi kimianya? Caranya adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, coba kalian lihat nih ya. Ini yang warnanya hitam, ini uncatalyzed, artinya tidak menggunakan enzim, ya. Jadi energi yang diperlukan, ya, ini G-nya itu tinggi. Nih ya, coba ya, sampai dihasilkan produk, ya. Dan sekarang kalian lihat, jika ya dia diaktifasi dengan menggunakan enzim, dikatalyze, ya. Nah, energinya ini yang dibutuhkan diberi tanda merah, ya. Jadi ini merah, coba dilihat, ya. Nah, hanya segini aja diperlukan energinya untuk mengaktifasi terjadinya reaksi kimia, sama-sama dihasilkan produk. Gue ulangi lagi. Jika nggak menggunakan enzim, nih, ya, energi yang dibutuhkan pakai tanda hitam. Ya, segini nih, segini. Tetapi kalau menggunakan enzim, ya, energi yang dibutuhkan hanya segini. Ya, energi yang dibutuhkan untuk apa ini? Untuk mengaktifasi terjadinya reaksi kimia sehingga dihasilkan produk. Kalau begitu menguntungkan pakai enzim atau nggak usah pakai enzim dalam hal efektivitas energi aktivasi? Pakai enzim. Ya, karena dengan menggunakan enzim itu hanya butuh energi segini, berarti kan lebih cepat untuk bereaksi sehingga dihasilkan produk. Ya, Produk. oke, sampai di sini paham? Jelas? Paham. Oke. Paham. Paham, Bu. Nah, ini kalau dilihat dari macamnya enzim, ada enzim intraseluler, ekstraseluler. Kalau intra itu yang ada di dalam sel, kalau ekstra yang di luar sel, ya kita nggak akan bahas ini. Nah, sekarang ini yang penting. Struktur enzim, ya. Nah, kalau struktur enzim ini ya berhubungan dengan jenis enzim, ada yang enzim sederhana sama enzim kompleks, ya. Kalau yang sederhana itu hanya terdiri dari protein saja. Kalau yang kompleks itu ada konjugasi antara protein dan yang bukan protein. Nah, sekarang kita lihat komponen enzim. Komponen enzim itu terdiri dari protein dan bukan protein. Ya. Yang protein disebut apoenzim. Yang bukan protein disebut kofaktor. Ya. Gue ulangi lagi. Komponen enzim ada bagian protein dan bukan protein. Yang protein ini disebut apoenzim. Ya, yang protein disebut apoenzim, yang bukan protein disebut kofaktor. Ya. Nah, kofaktor ini, Nak, ya. Ini Bu Wiwi lihatkan lagi. Ya. Nih, kofaktor ini ya dibedakan lagi menjadi gugus prostetik dan koenzim. Oke. Jadi, gue ulangi lagi ya.
Jadi kalau dilihat dari macam enzim, ada enzim kompleks dan ada enzim simple atau sederhana. Yang simple sederhana terdiri dari protein saja, ya. Sedangkan yang kompleks ada bagian protein dan bukan protein. Nah, bagian yang protein disebut apoenzim, sedangkan bagian yang bukan protein disebut kofaktor. Kofaktor dibedakan lagi jadi dua, ada gugus prostetik dan ada koenzim. Ya, kalau berbicara tentang gugus prostetik, ya, bentar, ada yang minta izin untuk masuk. Oke, kalau berbicara gugus prostetik, ya, ini biasanya berupa molekul-molekul anorganik kecil, ya, atau atom, dan dia berikatan kuat dengan apoenzim. Contohnya ada Mg, ada Fe, ada ini FAD, ya. Sedangkan koenzim, ya, itu adalah molekul organik yang besar dan berikatan lemah dengan apoenzim. Ini bisa vitamin, ya, bisa NADH kayak gitu, NAD, ya, itu adalah termasuk koenzim. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya, bisa. Kenapa Bu Wiwi kok ambil pembagian yang kalau enzim kompleks terdiri dari apoenzim dan kofaktor, kofaktornya baru gugus prostetik dan koenzim, ya? Karena berdasarkan banyak literatur yang Bu Wiwi lihat seperti ini pembagiannya. Walaupun ada juga literatur yang menyampaikan kalau enzim itu, ya, ada bagian protein yang disebut apoenzim dan ada bagian non proteinnya, ya, tetapi tidak langsung disebut kofaktor, tidak, tapi bagian bukan proteinnya, baru di situ dijelaskan ada kofaktor, ada gugus prostetik dan ada koenzim. Nah, itu tapi sedikit literatur yang menyampaikan seperti itu, tetapi kebanyakan yang seperti ini yang kalian lihat di slide. Jadi komponen penyusun enzim atau struktur enzim ada apoenzim dan kofaktor, ya. Kemudian kofaktornya dibedakan menjadi gugus prostetik dan koenzim, ya. Jadi kalau berbicara lagi, ya, yang namanya apoenzim itu merupakan bagian dominan dari enzim. Jadi sebagian besar enzim itu berupa apoenzim, ya. Yang perlu kalian ketahui, ya, tentang apoenzim ini, apoenzim yang merupakan protein ini bersifat labil, ya, labil karena pengaruh apa? Karena pengaruh suhu, pengaruh pH, ya. Dia nggak tahan panas, ya. Jadi mudah rusak karena protein, ya. Sedangkan kofaktor itu lebih bersifat stabil. Ya, kenapa kok dia lebih bersifat stabil? Karena dia bukan protein, jadi nggak mudah rusak karena adanya perubahan suhu ataupun pH. Ya, jadi dia lebih tahan terhadap panas. Hanya saja yang perlu kalian ketahui bahwa kofaktor ini bagian kecil dari struktur enzim. Bagian besarnya adalah berupa protein. Ya. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke sifat enzim nih, ya, kita tadi sudah dapat 4 sifat enzim. Ya. Kita bisa tambahkan lagi yang kelima, sifat enzim. Sifat enzim yang kelima adalah mudah rusak karena perubahan suhu. Kalau ditanya, kenapa kok mudah rusak karena perubahan suhu? Karena sebagian besar dari komponen penyusun enzim itu berupa protein. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, ya. Oke, ada 5 nih, ya, sudah, ya, kita belajar struktur enzim sekaligus 5 sifat enzim dari penjelasan tadi. Lanjut lagi. Ini cara kerja enzim. Yang jelas enzim itu punya sisi aktif, ya, Nak, ya. Punya sisi aktif, ya. Dia punya sisi aktif. Nah, sisi aktif dari enzim ini adalah tempat melekatnya
substrat ya. Tempat melekatnya substrat. Nah, tempat melekatnya substrat di sini ya tidak langsung serta-merta bisa ditempati oleh substrat ya, tetapi bergandengan dulu dengan komponen lain dari enzim, yaitu misalnya yang ini dengan kofaktor dari gugus prostetik ya, FAD. Nah, tadi gugus prostetik disampaikan kalau dia berikatan erat ya, kuat dengan enzim. Nih coba, ini apoenzimnya ya, ini adalah gugus prostetik. Ini berikatan kuat sehingga sisi aktifnya jadi di sini nih. Ini sudah sisi aktif enzim. Kalau tadi ini sisi aktif dari enzim protein ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini adalah apoenzim, dia punya sisi aktif, kemudian berikatan dengan gugus prostetik, sisi aktif enzimnya jadi di sini. Ya. Bagaimana dengan yang koenzim yang berikatan lemah dengan apoenzim? Ini adalah apoenzimnya berupa proteinnya, kemudian ini adalah koenzimnya berupa NAD yang di sini ya. Mereka berikatan lemah nih, ada jaraknya ya. Ada jaraknya. Ya. Setelah berikatan, ini adalah sisi aktif dari enzim ya. Dan yang perlu kalian ketahui nih, kalau sudah apoenzim berikatan dengan kofaktor, entah itu dari gugus prostetik ataupun dari koenzim, dia namanya jadi holoenzim. Ya, sekali lagi, struktur enzim terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Ya, kofaktornya ada gugus prostetik dan koenzim. Kalau gugus prostetik itu berikatan kuat dengan apoenzim, sedangkan koenzim berikatan lemah dengan apoenzim. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Jelas ya? Ya, Bu. Oke. Nah, ini cara enzim itu bekerja ya. Ini belum ke model-modelnya. Tadi Bu Wi sempat menyampaikan bahwa ada substrat, ada enzim ya. Mereka kemudian berikatan nih. Ya. Berikatan terbentuklah kompleks enzim substrat. Ya. Kalau sudah terbentuk kompleks enzim substrat ya, substratnya itu akan termodifikasi. Istilahnya itu diproses ya substratnya ya. Nah, enzimnya ini masih terikat nih, ya kan, untuk mempercepat reaksi ya, tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian dihasilkan produk dan molekul enzimnya akan lepas ya. Ini seperti ini. Ini enzim yang besar, Nak, ya. Ini adalah substratnya, ya. Jadi ini substrat, ini enzimnya, mereka berikatan, terbentuk kompleks enzim substrat, ya. Kemudian terjadi reaksi kimia, dihasilkanlah produk. Produknya ada dua nih, ya, yang warna oranye sama warna oranye dan warna kuning. Nah, kalau sudah terbentuk produk, maka enzimnya akan dilepaskan. Nah, enzim yang lepas ini dia ngapain? Ya, dia akan berikatan dengan molekul substrat yang baru, tapi tentunya dari jenis substrat yang sama. Nah, lanjut. Nah, sekarang teori mekanisme kerja enzim. Ada dua ya. Ini teori yang pertama, yaitu Lock and Key teori, dikemukakan oleh Emil Fischer ya. Nah, menurut teori ini ya, enzim bekerja dengan mekanisme kunci dan anak kunci ya, lock and key. Jadi kunci gembok ya. Jadi enzim itu punya sisi aktif dan ya, dia tuh hanya bekerja spesifik pada substrat yang memang pas ya. Baru bisa berikatan. Jadi hanya substrat dengan apa ya? Dengan ukuran yang sesuai yang dapat menempati sisi aktif dari si enzim. Jadi ini enzim, ini substrat ya, terbentuk kompleks enzim substrat, dihasilkan gembok enzimnya dihasilkan produk, enzimnya dilepaskan. Boleh ulangi lagi.
Jadi untuk teori lock and key ini ya, sisi aktifnya enzim tuh hanya cocok dengan satu substrat ya, satu jenis substrat. Ya, ini enzimnya, ini substratnya. Jadi substratnya itu punya sisi yang sesuai dengan sisi aktif enzim. Ya. Mereka berikatan, terbentuk kompleks enzim substrat, dihasilkan produk, enzimnya lepas. Ya, itu teori lock and key. Kemudian teori yang kedua, induced fit, ya, itu dikemukakan oleh Daniel Kosland, ya. Nah, jadi kalau teori ini, ya, kalian bisa lihat gambarnya, ya. Ini enzimnya, dia punya sisi A, B, C, ini substratnya. Kalau kalian lihat antara sisi aktifnya enzim dengan sisi aktifnya substrat, match enggak? Enggak match kan? Ya, tetapi sisi aktifnya si enzim ini fleksibel. Ya, dia bisa mengikuti sisi aktif dari substrat. Jadi menyesuaikan diri. Sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Terjadi reaksi, produk dihasilkan, enzim dilepas. Beda dengan yang tadi teori lock and key, ya. Kalau teori lock and key ini sisi aktif si enzim ini enggak fleksibel, ya. Ya sudah, kalau sisinya seperti ini, ya, sisi aktifnya dia tuh hanya cocok untuk substrat yang bersesuaian dengan sisi aktifnya. Ya. Tidak bisa berubah bentuk sisi aktif dari si enzim. Ya. Sedangkan di teori induced fit, ya, model sisi aktif enzimnya itu fleksibel, ya, terhadap sisi aktif substrat. Nah, kalau kalian tanya, Bu, di tubuh kita itu menganut teori apa enzim-enzim yang bekerja? Ada yang bekerja menurut teori lock and key dan ada yang bekerja menurut teori induced fit. Ya, itu. Karena tentunya peneliti itu menghasilkan teorinya ini setelah melakukan penelitian, ya. Sekarang kita lanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Jadi, kalau kalian lihat di grafik ini, ya, enzim ini akan bekerja optimal pada suhu berapa ini? Sekitar 35, ya. Kalau lebih rendah dari 35, ya, itu kurang optimal. Malah kalau rendah nggak bekerja enzimnya, ya. Kemudian kalau lebih tinggi dari 35 juga aktivitas atau lajunya enzimnya itu turun kembali. Ketika di sini 65, dia tidak bekerja. Ya. Nah, apalagi tadi sudah disampaikan di sifat kerja enzim. Enzim itu kan sebagian besar komponen penyusunnya adalah protein. Protein mudah rusak oleh suhu yang tinggi. Ya. Jadi suhu sangat berperan dalam mempengaruhi kerja enzim. Enzim bekerja pada suhu optimal tertentu. Misalnya enzim yang bekerja pada tubuh manusia. Bekerja optimal ya pada suhu 35, 36, 37. Ya, atau 37 lah paling tinggi. Begitu suhu tubuh kita naik jadi 38, 39, kita sakit kan, itu kerja enzim dalam tubuh kita tidak optimal, ya. Lanjut. pH, ya. Nah, enzim itu akan bekerja optimal pada pH tertentu. Kalau kalian lihat di grafik ini enzim yang bekerja pada pH 7, netral nih. Ya, begitu pH-nya kurang dari 7, dia semakin turun. Ketika terlalu asam, malah tidak bekerja. Begitu juga ketika pH-nya naik. Jadi 8, 10 semakin turun. Ketika pH-nya 11, nggak bekerja. Ya, ambil contoh di lambung. Lambung kalian itu suasana pH-nya apa, Rek? Halo? Halo? Siti, Lailatul Hasanah, Siti mana ya? Halo? Ada kehidupan nggak nih? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. Siti Lailatul Hasanah.
Di lambung kamu itu pH-nya asam atau basa menurutmu? Asam, Bu. Asam ya, asam. Itu kamu ketahui karena memang ada asam lambung. Iya, ada HCl di lambung kita. Jadi suasana pH-nya asam. Nah, apakah amilase bisa bekerja di lambung kita? Tidak bisa bekerja di lambung kita. Yang bisa bekerja di lambung kita adalah enzim-enzim yang tahan terhadap suasana pH rendah, asam. Ya. Contohnya apa? Kalau di lambung enzimnya renin, ya, pepton, ya, itu bekerja pada pH yang asam. Kalau di mulut kita tuh pH-nya asamkah, basakah, atau cenderung netral? Fidelia. Fide. Ada Fide? Ada, Bu. Ya, menurut kamu mulut kamu itu pH-nya cenderung netral, asam, atau basa? Netral. Netral. Berarti hanya enzim yang bisa bekerja pada pH netral saja yang berperan dalam proses misalnya pencernaan makanan di mulutmu. Ya. Masih ingat enggak enzim yang dihasilkan oleh glandula parotis ya, yang dekat telinga, yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan di rongga mulut secara kimiawi. Enzim apa? Ada yang ingat enggak? Waktu kelas 11. Loh? Enzim petialin. Ya, atau amilase mulut. Ya, itu. Kalau di usus halus kalian, ya, usus halus kalian itu pH-nya cenderung bagaimana? Apakah asam atau basakah? Menurut Putri Octavia. Iya, kenapa, Bu? Kalau di usus halus, pH-nya cenderung asam, netral, atau basa? Netral, Bu. Ya, netral menuju basa ya, tapi basa ya. Oh iya. Enzim-enzim yang berperan di sana misalnya apa? Misalnya lipase yang dihasilkan oleh pankreas ya. Kemudian tripsin, kemudian ada amilase yang memang dihasilkan pankreas masuk ke usus halus lewat di bagian duodenum ya. Ada laktase, sakarase, maltase, erepsin ya. Ingat kembali ya pelajaran-pelajaran kelas 11. Jadi sudah dapat 2 informasi kalian, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ada suhu, ada pH. Lanjut, jumlah enzim. Ya, coba kalian lihat. Ketika jumlah enzimnya sedikit, ya aktivitas enzimnya juga rendah. Ya, semakin banyak jumlah enzimnya, maka makin banyak pula enzim yang berikatan dengan substrat, terbentuk kompleks enzim substrat. Ya, nah, terbentuk produk-produk ya. Nih, semakin tinggi jumlah enzim maka aktivitas enzimnya juga semakin tinggi, semakin maksimum ya. Nah, kemudian selanjutnya konsentrasi substrat. Kebalikan dari jumlah enzim. Kalau enzimnya semakin banyak, maka aktivitas enzimnya semakin tinggi, ini kan semakin maksimal ya. Kalau konsentrasi substratnya semakin diperbanyak nih ya. Kalian lihat. Pertama, ketika substratnya diperbanyak, aktivitas enzimnya semakin meningkat nih. Semakin meningkat. Sampai dia punya titik optimal di sini. Nah, ketika konsentrasi substratnya terus ditambah, bukannya tambah tinggi dia malah konstan, stasioner nih seperti ini. Ya, tetap nggak semakin bertambah tinggi. Kenapa? Karena enzimnya kan hanya segini doang, hanya sedikit ya yang ditambahkan. Maksudnya nggak ditambah lagi, tapi substratnya yang ditambah. Ya, yang berikatan dengan enzim kan otomatis juga terbatas.
Jadi aktivitasnya akhirnya konstan. Berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim ya. Sudah 4 tadi. Suhu, pH, jumlah enzim, jumlah substrat, dan yang kelima adalah inhibitor. Yang namanya inhibitor kalau dari kata-katanya itu sudah yang menghambat kerja enzim ya. Kalau inhibitornya itu makin banyak ya makin lambat juga ya aktivitas enzimnya. Nah, inhibitor ini ada 2 macam. Yang pertama ada inhibitor kompetitif ya. Nah, inhibitor kompetitif itu terjadi ya. Coba kalian lihat nih skema kerja ini ya. Ini ada enzim, ada substrat. Jika berikatan terbentuk kompleks enzim substrat, dihasilkan produk, enzimnya lepas ya. Tetapi ya, kalau ada inhibitor nih, lihat yang warnanya hitam ya. Kalian lihat, ini adalah sisi aktif enzim. Ya. Nih, coba dilihat ini sisi aktif dari inhibitor ya. Cocok kan kalau ini mau diikatkan dengan ini? Ada ikatan? Bisa nih. Ya. Enzim inhibitor yang akhirnya berikatan, bukan enzim substrat. Kalau yang terbentuk itu adalah enzim inhibitor, kira-kira dihasilkan produk enggak? Halo? Halo? Tidak mungkin, Bu. Iya, Bu. Iya, betul, Putri. Jadi tidak akan dihasilkan produk. Loh, yang berikatan inhibitornya, bukan substratnya, yang nggak ada reaksi untuk menghasilkan produk. Ya, misalnya nih ya, kalian makan ini kedelai, edamame, tinggi protein, ya, mau dihasilkan asam amino, tetapi karena di tubuh kalian itu ada inhibitornya, ya, jadi enzimnya itu tidak berikatan dengan substrat protein dari kedelai, ya, tapi dengan si inhibitor. Ya, nggak ada asam amino dalam tubuh kalian akhirnya, nggak ada produk, ya. Ya, jadi sekali lagi, kalau inhibitor kompetitif itu terjadi jika sisi aktif inhibitor itu sama dengan sisi aktif substrat, ya. Sisi aktif inhibitor sama dengan sisi aktif substrat. Kalau sama, maka yang bisa berikatan bisa substrat, bisa inhibitor. Kalau inhibitornya lebih banyak dibandingkan substratnya, ya otomatis yang akan berikatan dengan enzim adalah inhibitor. Kalau inhibitor yang berikatan dengan enzim, tidak akan dihasilkan produk. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, lanjut. Lanjut ke inhibitor. Tadi ini kompetitif ya. Ini berikutnya inhibitor non-kompetitif. Ya. Coba kalian lihat inhibitor non-kompetitif. Kita lihat yang normal dulu nih ya. Kalau yang normal ada enzim, modelnya seperti ini ya. Dia punya sisi aktif. Kemudian ini ada yang bertanya nih, ini sampai jam berapa ini meet-nya, ntar lagi saya selesaikan ya. Ini enzim, ini substrat ya. Kemudian kalau normal terbentuk kompleks enzim substrat, dihasilkan produk, enzimnya lepas. Ya. Nah, bagaimana jika ada inhibitor? Nah, ini inhibitornya kotak ini, dan inhibitornya ini bisa berikatan di sisi allosterik dari enzim atau sisi lain dari si enzim. Ini berikatan. Nah, kalau berikatan ya, ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama, ya, si substrat masih bisa berikatan dengan enzim yang sudah berikatan dengan inhibitor, tetapi akhirnya tidak terjadi reaksi. Kalau tidak terjadi reaksi, tidak dihasilkan produk. Ada juga hipotesis yang kedua, ya. Kalau sudah enzim berikatan dengan inhibitor, ini sisi aktifnya enzim ini bisa berubah, nggak lagi cekung seperti ini, bisa jadi kotak juga atau jadi seperti segitiga. Kalau sudah jadi segitiga, si substrat tidak bisa berikatan dengan enzim. Kalau sudah nggak bisa berikatan, ya otomatis nggak bisa bereaksi. Jadi dua pilihan itu sama-sama menyebabkan tidak terjadi reaksi kimia. Kalau tidak terjadi reaksi kimia, tidak ada produk. Ya, pilihan yang pertama terbentuk inhibitor enzim. Sisi aktif enzim tidak berubah, substrat masih tetap bisa berikatan, tapi tidak bisa bereaksi. Ya,
Pilihan yang kedua, sisi aktifnya enzim ini berubah, misalnya jadi segitiga, substratnya nggak match kan, nggak bisa berikatan di sini. Kalau nggak bisa berikatan, ya nggak terbentuk kompleks enzim substrat, nggak terjadi reaksi. Kalaupun terbentuk kompleks enzim substrat, tapi masih mengandung inhibitor, juga tidak terjadi reaksi. Itu ya, rugi akhirnya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada aktivator. Ya, di sini adalah dari ion metal ya. Ion metal ada yang esensial aktivator dan non esensial aktivator, tapi semuanya sama-sama berfungsi untuk meningkatkan aktivitas kerja dari enzim. Ya, misalnya contoh yang esensial aktivator itu Mg ya. Mg ini termasuk bagian dari kofaktor ya, termasuk bagian dari kofaktor. Yang namanya enzim tanpa Mg ini dengan kofaktor Mg ini yang nggak bisa disebut sebagai enzim kompleks. Kemudian kalau yang non esensial ini enhancing, meningkatkan catalytic power, artinya meningkatkan kekuatan untuk mengkatalisis dari enzimnya. Ya, kalau seandainya kita mau sebutkan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ada suhu, pH, jumlah enzim, jumlah substrat, inhibitor, dan aktivator. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau sampai di sini jelas ya, saya cukupkan ini sampai di sini dulu pertemuan hari ini karena memang sudah melebihi jam. Kenapa kok melebihi jam? Karena memang tadi kita masih ada trouble, saya di sini nggak bisa langsung kesambung-sambung dengan kalian karena memang hari ini dari tadi pagi itu berhubungan dengan masalah jaringan ya. Saya saja mau absen presensi sampai ke sekolah itu juga loading nggak bisa langsung terhubung dengan server tadi pagi ya. Nah, saya punya tugas untuk kalian ya. Tugasnya adalah ini praktek tentang kerja enzim katalase. Ya. Ini saya hentikan dulu ya. Ini nanti PPT-nya saya share di GC. Ya. Sebentar. Saya buka dulu. Jadi kalian akan melakukan praktikum di rumah ya, praktikum virtual lab. Sebentar. Bisa kelihatan? Bisa. Nah, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Nanti saya berikan petunjuknya ya, menyusul ya. Tapi saya usahakan hari ini ya. Ini cara kerjanya nanti saya beri tahu juga ya. Variabel X-nya itu apa, jadi biar kelihatan variabel Y-nya hasilnya gimana. Jadi ini adalah aktivitas kerja enzim katalase ya. Enzim katalase itu ada di organel sel yang namanya peroksisom. Masih ingat nggak? Peroksisom itu bagian dari organel sel yang namanya badan mikro. Masih ingat nggak pelajaran kelas 11 semester 1? Halo? Ingat nggak, Ra? Lupa, Bu. Dibuka. Nah, ini di virtual lab-nya ini ada tabung reaksi 3 ya. Ini diberi sama-sama diberi hati ayam ekstraknya ya sebanyak 1 mili semua. Ya. 1 mili semua. Nah, misal nih ini sudah ada pipet nih. Pipetnya. Misalnya diberi 1 nih hidrogen peroksida tabung 1. Ternyata ada gelembung-gelembung udara. Ya, kalau ditambahin, ditambahin 5 tetes misalnya. Tadi sempat tambah banyak ya gelembung-gelembung gasnya ya. Sebentar.
Ini kalau kalian lihat nih ya, di sini nih ya. Jadi tabung 1 pakai hati ayam. Volumenya itu kan 1 mili ya, pH-nya 7 netral, suhunya 25 ya. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah, nanti saya beri tabel di mana kalian bisa ngubah-ngubahnya. Misalnya aja nih, pakai kentang, pakai apel, kita pakai hati ayam aja ya, karena nanti kalau seandainya sudah benar-benar tatap muka, kemudian ada ujian praktek atau kalian di kampus ya, itu kebanyakan pakai hati ayam ya. Tapi akan asik juga kalau seandainya ada sebagian anak yang pakai hati ayam, ada sebagian anak yang pakai kentang, ada yang pakai apel, karena sama-sama ada katalasenya. Ya nanti saya bagi ya, Ya, ini volumenya 1 mili ya. Nah kalau kalian lihat ada gelembung udara ya, ada ya. Nah, sekarang kita coba dicek oksigennya. Nah, ngeceknya pakai apa? Pakai bara api, nyala nggak? Nih, dibawa ke sini. Wah, nyala ternyata. Seperti ini ya nanti ya. Bisa? Nggak muncul, Bu. Lah, kok nggak muncul ya di kalian ya? Iya, Bu, tetap yang tadi. Yang awal. Ada Benzin katalase gitu, Bu. Padahal Bu ini sudah berbagi. Sebentar. Ada Bu nanti. Sebentar gimana ya? Nggak muncul di kalian ya? Enggak, Bu. Ini muncul? Belum. Iya. Apa? Belum. Yang tadi itu, Bu. Muncul tapi enzim katalase muncul. Iya, Bu, yang itu, Bu. Bu yang ada gambarnya. Nih ya, ini saya klik nih ya, lakukan percobaan. Muncul, sudah. Nah, cek tetap di situ, Bu. Kok bisa ya? Oke, saya kembali lagi pada kalian. Sabar ya. Ya, Bu. Ya. Tetap. Ini kalau ini kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan orang-orang ini kelihatan. Kelihatan orang. Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Cek ini, cek. Tapi saya nggak mau buka ini. Bentar, saya matikan. Udah mati belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bentar, saya buka lagi. Yap. Kalau seandainya ini nggak kelihatan, nanti ini kelihatan? Enggak, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ada 3 tabung? Iya, Bu. Iya, kelihatan, Bu. Ya sudah ya. Jadi ini 3 tabung ya. Ini ada tabung 1, tabung 2, tabung 3. Bu, nambah tabung bisa nggak? Bisa ya. Tinggal kalian coba-coba, tetapi nanti sesuai dengan ini ya, petunjuk praktek yang Bu kasih ya. Ini kan bisa nambah tabung nih di sini. Ya. Nah, Iya, Bu. kalau kalian lihat tabung 1, tabung 2 sampai tabung 3 di sini ya. Di sini ya. Itu di sini juga terlihat sama-sama diisi ekstrak hati ayam 1 mili ya, kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang kita uji nih. Uji tabung 1 diberi hidrogen peroksida 5 tetes nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada gelembung udara enggak? Ada. Nah, banyak ya. Kemudian kita cek kadar oksigennya dengan memberikan ini. Bisa enggak dikasih ini ya, lidi yang sudah dibakar ya. Ini nanti menyala enggak? Ada bara enggak? Nah, ternyata kan ada bara. Berarti gelembung ini menghasilkan udara apa? Gas apa? Gas apa ini bisa nyala? Halo? Halo? Halo?
Tadi kan Bu sampaikan kalau hati ayam itu kan mengandung enzim katalase ya. Dia itu di hati ayam, di situ juga ada senyawa namanya hidrogen peroksida. Ya. Tadi kan dikasih H2O2 kan sudah hidrogen peroksida. Itu kan senyawa beracun oleh enzim katalase, akhirnya dihidrolisis ya. Jadi senyawa yang tidak beracun. Nah, salah satu produk senyawa yang tidak beracun itu ini diwujudkan dalam bentuk gelembung gas, sehingga kalau dicek pakai bara api nih lidi nih jadinya nyala nih, merah kan. Senyawa apa tuh yang bikin lidinya jadi merah? Oh, tuh gelembungnya semakin naik tuh, semakin tinggi tuh. Senyawa apa, Rek? Kamu kalau ingin bakar-bakar sesuatu butuh gas apa, Rek? Apakah kamu butuh nitrogen untuk menyebabkan api itu menyala? Halo? Oksigen. Betul. Jadi gelembung ini mengandung oksigen. Lah, hidrogen peroksida ini H2O2 ini kalau dihidrolisis pakai enzim katalase ya, itu kan jadi H2O dan O2, Rek. Untung di hati kita, di ginjal kita ada badan mikro jenis peroksisum, sehingga H2O2 yang dihasilkan dari peristiwa metabolisme dalam tubuh kita itu akhirnya oleh tubuh kita sendiri itu bisa dihidrolisis jadi air, airnya keluar bersama keringat atau urin ya. Kemudian ada oksigen karena tubuh kita ya alhamdulillah sama Allah dikasih enzim katalase. Iya kan? Nah, sekarang diubah nih sekarang. Oke, kita kasih NaOH. NaOH ini basah ya. Ke tabung 2 nih, kasih 5 tetes juga tuh. 2, 3, 4, 5. Apakah ada gelembung? Gas? Tidak. Tidak. Cek. Apakah ada nyala? Tidak. Ya, gitu ya. Nanti gue bikinkan tabel. Cara kerjanya seperti itu ya. Siap. Ya, Bu. Oke, ini semua pH-nya ini diukur 7. Diukur 7, yang kedua diukur 11 ya. Yang ketiga diukur 7. Seharusnya yang kedua ini mungkin karena ditambah NaOH ya tadi ya. Kan suasananya basah, makanya pH-nya jadi naik 11 ya. Paham? Kenapa kok jadi 11? Halo? Tak butuh oksigen. Rek. Halo, Rek. Halo, Bu. Iya. Halo, Bu. Kan tadi ditambah NaOH. NaOH ini kan basah. Ya kan? Ya. Ditambahkan. Jadi kalau kalian lihat nanti pH-nya dia jadi apa nih? Jadi 11. Nah, nanti beda lagi kalau seandainya ditambah NaCl ya, HCl. Ya. pH-nya jadi berapa nanti kalian lihat ya. Oke? Iya, Bu. Ya, ini tugas kalian di rumah, tapi sebelum kita bye-bye ya, ada yang bisa bantu Bu Wiwi untuk memberikan kesimpulan pada hari ini? Ya, kesimpulan dari proses belajar pada hari ini ada? Tolong saya dibantu ya. Siapa? Halo? Tolong saya dibantu. Kok sepi ya? Devi Octavia? Devi? Devi kemana? Ayo, siapa yang bisa bantu Bu Wiwi? Farah. Farah. Oh, ya Allah, Rara iki yo. Ayo Putri, bantu Bu Wiwi untuk menyimpulkan hasil belajar pada hari ini. Putri. Iya, Bu. Putri yang mana, Bu? Putri Holifatun. Aduh. Apa kesimpulan yang bisa kamu peroleh dari proses belajar hari ini?
Jadi ya Bu, pengertian enzim. Enzim tuh adalah suatu senyawa yang berfungsi sebagai biokatalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Ya, betul. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi yakni suhu, pH, inhibitor, jumlah enzim, aktivator, sama apa tadi satu dah? Inhibitor sudah? Iya sudah Bu. Aktivator? Ya, jumlah enzim sama jumlah substrat. Jumlah substrat, iya Bu. Iya. Kemudian enzim tersusun dari apa? Kenapa? Enzim tersusun dari apoenzim dan kofaktor itu. Kofaktor. Apoenzim bersifat bagaimana? Bersifat labil, ya. Kofaktor bersifat stabil. Kofaktor terdiri dari dua komponen apa saja? Koenzim sama gugus prostetik. Ya. Iya, prostetik. Kemudian cara kerja enzim ada dua teori apa saja? Cara kerja enzim ada dua teori, yaitu yang pertama lock and key. Iya. Yang kedua dan induced fit, apa itu? Iya, betul. Induced fit, ya. Ya, bagus. Terima kasih Putri, dan biar kita agak happy hari ini. Ayo tepuk tangan semuanya yuk, karena sudah selesai proses belajarnya ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih terus bertahan ya di GMAT ini, karena memang waktunya sudah molor sekali. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf ini karena waktunya sudah sangat-sangat molor. Saya gagalkan post testnya ya. Siap, Bu. Happy ya. Sekali lagi mohon maaf ya, dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, pindah ke bahasa Inggris. Ayo pindah. Bahasa Inggris ya, jangan lupa. Gas. Keluar dari ini. Iya, keluar. Silahkan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.